Assalamualaikum. Alhamdulillah sobat, kita bisa berjumpa kembali ya. Alhamdulillah kita supaya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa membuka aplikasi ya. Yang di TikTok, di Snack Video dan di YouTube bisa berjumpa dengan kami kembali. Alhamdulillah saya mengajak kalian semua itu belajar Al-Qur'an. Jadi di samping sama bisa membaca Al-Qur'an itu sama dikasihkan pahala. Adapun sama bisa mengerti maknanya itu sama mendapatkan hidayah. Bahkan Al-Qur'an itu bisa menjadi petunjuk bagi manusia, bisa mengerti akan kejadian di dunia ini yang mana dolar naik terus, di mana Israel dan Amerika bersatu untuk memusnahkan umat Islam. Tapi alhamdulillah umat Islam bisa bertahan bahkan membalas. Itu terbaca di dalam Al-Qur'an. Dan kita di surat Al-Baqarah ayat 49, 50, 51. Dan ini menceritakan tentang beberapa nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel yang ketika mereka dibantai oleh Fir'aun, menyeberang lautan, kemudian Nabi Musa menancapkan tongkatnya sehingga belah lautan, mereka lewat, setelah itu ditutup kembali dan Fir'aun binasa. Setelah itu kan perkumpulan atau kaumnya Nabi Musa ini kan masih bingung, belum punya tatanan kehidupan, belum dapat wahyu, belum dapat petunjuk kehidupan, sehingga Nabi Musa disuruh bertapa ke Gunung Tur selama 40 malam. Tapi ternyata kaumnya tidak sabar menunggu 40 malam, mereka malah namanya Samiri. Ya, mungkin sakti lah di antara mereka, pemimpinnya mereka membuat patung anak sapi dari emas lembu sehingga ketika kena angin bersiul dia. Mereka heran disembah itu. Nah, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 51. Wa'adna, dan ketika menjanjikan kami Allah Musa pada Nabi Musa arba'ina lailatan 40 malam. Tuh ketika oleh Allah dijanjikan 40 malam. Sumata khotum, kemudian kalian menjadikan al-ijla pada anak lembu mimbatihi, dari sesudahnya Musa itu pergi untuk mendapatkan wahyu itu. Wa angtum, sedangkan kalian itu dolimuna, termasuk orang-orang yang zalim. Demikian. Jadi ketika Nabi Musa akan mendapatkan kitab Taurat, 40 malam waktunya, tapi ternyata kaumnya itu ada yang dolim, mereka bersekutu. Maksudnya itu membuat persekutuan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Masya Allah. Itu padahal mereka ngerti ya, tahu wahyu, kejadian mukjizat ya. Kita cuma lihat kitabnya aja bisa beriman, guys, luar biasa. Kemudian bawahnya, kemudian afauna, memaafkan kami Allah angkum dari kalian, mimba'dihi, dari setelah demikian itu kejadian, la'alakum, agar kalian itu taskuruna, bersyukur. Sifatnya Allah itu maha pengampun, maka kalian itu harus bersyukur. Lanjutnya, wa'id ataina, dan ketika mendatangkan kami Allah Musa pada Musa itu kitab, maksudnya Taurat itu, wal furqon, dan furqon, la'alakum, supaya kalian tahtaduna, mendapatkan petunjuk kalian. Jadi kalian itu supaya bersyukur, jadi diberikan furqon atau kitab Taurat, yang mana kitab Taurat itu atau furqon itu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau sekarang umat Islam ya Al-Qur'an tentunya. Jadi Quran itu jangan disimpan aja, ditaruh, takut megang harus berwudu, kemudian dibaca doang. Kalau dibaca matobi'inya sesuai tajwidnya sampai mendapatkan hidayah, tapi dibaca mana keterangannya sampai mendapatkan hidayah. Jadi bisa rahmatan lil alamin. Jadi sama makhluk hidup itu sayang, jangankan dengan saudara sendiri sebagai seorang muslim, sama binatang pun sayang. Tapi ternyata Arab Saudi muslim, temanmu muslim, malah membantai umatnya sendiri. Masya Allah. Apa yang terjadi, saudara? Ya, semoga menjadi renungan ya. Namanya manusia itu gitu, gila dunia semua. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.